Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Sadi dengan NIM 124140009. Nah, di sini saya telah menganalisis 4 algoritma dari CPU scheduling, di mana di sini saya telah membuat tabel perhitungan serta Gantt chart yang hasil dari perhitungan tersebut. Nah, mungkin langsung saja masuk ke materinya, di mana yang pertama itu saya menghitung burst time-nya dulu. Burst time ini saya mulai dari, mmm, saya hitung dari NIM akhir saya, yaitu 40009, di mana didapatkan nilai akhirnya yaitu 5, 2, 3, 1, dan 11. Nah, mungkin bisa dilihat di sini pada bagian Vivo. Oke, pada bagian Vivo itu didapatkan arrival time dan burst-nya yaitu 01, 2, 3, 6, dan 5, 2, 3, 1, dan 11. Nah, dari Gantt chart ini kita bisa melihat bahwa P1 itu sampai ke 5, di mana arrival time-nya dari 0. Berarti P1 itu dari 0 sampai ke 5. Nah, kemudian pada P2 itu burst time-nya 2, sehingga nilai yang didapatkan yaitu 6 dan 7. Nah, balik lagi dengan penjelasan Vivo, di mana Vivo itu dia proses yang dijalankan berdasarkan urutan kedatangan, di mana proses yang datang lebih dulu itu akan diproses duluan gitu. Sedangkan yang lainnya itu harus menunggu. Jadi di sini kita bisa melihat secara berurutan, di mana dari P3 itu dari dia 7, karena 5 tambah 2 kan 7 kan. Jadi P3-nya dari 7, dia memiliki 3 burst time, sehingga 7 ditambah 3 jadi 10. Begitupun seterusnya ke P5. Nah, di sini bisa terlihat Nah, di sini bisa terlihat start time-nya itu dari kalau P1 itu di 0, P2 5, P3 di 7, P3 di 7, P4 11 di 11, dan P5 dari start time-nya di 11 dan complete time-nya di 22. Nah, dari eh, dari ini semua kita bisa menghitung TAT, RT, dan WT, di mana TAT itu tuh turnaround time, RT itu round time-nya, dan WT itu waiting time-nya. Nah, TAT ini kita dapatkan dari CT dan AT atau arrival time dengan cara dikurangi, yaitu CT 5 dikurang arrival time-nya 0, berarti 5. Dan seterusnya ke bawahnya. Kemudian yang RT itu dari TAT dikurang ke BT atau burst time CPU. Sehingga didapatkan nilainya 5 dikurang 5 0, 6 dikurang 2 4, dan seterusnya. Dan begitu pun yang WT. WT ini dia mengurangkan dari starting time, karena kan WT itu waiting time. Jadi dia menghitung dari waktu mulai hingga burst time, waktu CPU itu berjalan. Sehingga didapatkan starting time dikurang burst time, eh ya burst time itu 0, kemudian 5 dikurang 2, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu SJF non-preemptive. Nah, SJF non-preemptive ini dia merupakan suatu algoritma di mana burst time yang paling kecil di antara proses yang sudah datang itu bisa kita jalankan duluan. Namun, prosesnya harus kita selesaikan walaupun dalam proses perjalanan.
proses menjalankan itu ada, proses lain yang, eee, lebih kecil ketika proses sedang berlangsung, tetapi kita tidak bisa memberhentikannya. Otomatis kita harus melanjutkannya hingga selesai, baru kita ambil lagi burst time yang paling kecil. Nah, di sini untuk Gantt non-preemptive, di sini P1 kan arrival time-nya dari 0. Dimulai dari 0, kemudian P1 sehingga 5, burst time-nya 5. Karena arrival time yang pertama itu 0. Nah, setelah sampai 5, kita bisa melihat bahwa eh, kita bisa melihat bahwa burst time yang paling kecil yaitu P4. Dari P4 ke P2, dari P2 ke P3, baru ke P5. Sehingga setelah P1 selesai dikerjakan, kita move to P4, bukan ke P2. Walaupun arrival time-nya itu di 1. Tapi yang kita lihat yaitu burst time-nya. Nah, di P4 ini dia berjalan sebanyak 1 kali proses. Nah, dari P4 ini baru kita move ke P2 dan sampai dengan complete time-nya 8, sehingga P3 mulai starting time-nya dari 8 ke 11 dan P5 dengan starting time 11 hingga ke 22. Nah, di sini bisa kita lihat dari SJF dan primitif ini didapatkan rata-rata yang eh, lumayan lebih baik daripada first in first out. Karena di SJF dan primitif ini kita bisa mendahulukan proses yang burst time-nya lebih kecil. Sedangkan ketika di Vivo kita harus menjalankan satu persatu. Jadi ketika ada timing yang lebih lama, dia tidak bisa kita gantikan gitu. Berarti kita harus menunggu lebih lama lagi untuk burst time yang kecil itu bergerak. Kemudian move ketiga STCF atau primitive SJF. Nah, primitive SJF ini dia sama dengan SJF, namun ketika kita menemukan burst time yang lebih kecil dalam apa namanya, yang lebih kecil dalam suatu proses, proses sebelumnya bisa kita hentikan. Bisa kita hentikan untuk menjalankan proses burst time yang lebih kecil. Dan proses sebelumnya itu harus menunggu hingga proses lainnya selesai baru dia bisa menjalankan proses selanjutnya. Sehingga di STCF ini tidak memakan waktu yang lama atau mempercepat suatu proses. Nah, di sini kita bisa melihat STCF, Gantt chart STCF. Nah, di sini P1 itu kan arrival time-nya 0 sehingga P1 ini mulai duluan. Nah, tetapi P1 burst time-nya 5. Seketika P1 dijalankan, dia berhenti P1 dijalankan, P2 itu arrival time-nya mulai dari 1, sehingga P2 itu harus kita jalankan dengan memberhentikan P1. Nah, setelah P2 selesai, kita lanjutkan dengan P4. Karena burst time-nya yang paling kecil. Nah, setelah P4, kita mau ke P3. Nah, P3 ini dia berjalan dari 4 hingga ke 7. Nah, setelah ini selesai, P1 baru bisa melanjutkan prosesnya hingga selesai, baru kita move ke P5. Jadi, di sini bisa terlihat P1 itu kita berhentikan untuk untuk menjalankan proses burst time yang lebih kecil. Sehingga baru bisa sehingga ketika burst time yang paling kecil ini sudah selesai, baru kita bisa pindah ke P1 lagi atau pindah ke burst time yang lebih banyak memakan waktu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa
Di STCF karena waktunya yang sangat efisien, turnaround time, dan waiting time-nya lumayan cukup kecil atau efisien. Nah, kemudian yang terakhir itu round robin dengan kuantum 3. Nah, pada round robin ini kita menggunakan prinsip bahwa kita memiliki jatah pada setiap CPU. Nah, di sini round robin jatah yang kita buat yaitu 3. Jadi, proses itu akan berjalan 3 kali. Ketika belum selesai, dia akan digantikan dengan proses yang lainnya. Begitupun seterusnya dan balik lagi ke proses awal ketika proses-proses yang lainnya sudah selesai. Nah, di sini bisa kita lihat round robin dengan Q3. Proses pertama itu dengan burst time-nya 5. Nah, tapi karena jatah dari round robin itu 3, berarti P1 itu hanya sampai 3. Kemudian baru pindah ke P2. Karena P2 cuma 2, sedangkan jatah kita 3, ketika sudah mencapai 2, P2 akan keluar dan digantikan dengan proses selanjutnya. Nah, begitupun P3, P4. Nah, setelah P4 selesai, baru kita masuk ke P1 lagi, di mana melanjutkan yang sisa dari P1, yaitu 2. Nah, setelah 2 ini selesai, baru kita move ke P5. Begitu. Nah, semakin banyak perputaran, itu semakin menurunkan si eh, kualitas dari CPU-nya. Next ke MLF key. Nah, MLF key ini Oke. Oke, selanjutnya kita pindah ke MLFK atau Multi Level Feedback QU. Nah, adalah algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan beberapa antrian dengan tingkat prioritas yang berbeda-beda. Di sini, konfigurasi dari prioritasnya yaitu Q1, Q2, Q3, di mana ada prioritas tinggi, menengah, dan rendah.
dengan algoritma round robin dengan kuantum 2 dan 4. Jadi kuantum itu semakin banyak eh, jumlah kuantum yang kita berikan itu akan semakin merendah gitu atau berkurang. Dan yang ketiga itu yang paling rendah atau FCFS. Nah, aturan dari priority boost yaitu sistem melakukan prioritas boost setiap 20 unit waktu. Semua proses di QU2 dan Q3 dipindahkan kembali ke Q1 ketika sudah selesai dan proses tersebut kembali mendapatkan prioritas tertinggi untuk dijadwalkan. Nah, aturan ini bisa membantu mengurangi starvation karena proses yang lama menunggu di antrian rendah tetap mendapatkan kesempatan menggunakan CPU. Nah, di sini ada 5 proses P1, P2, P3, P4, P5 dengan arrival time dan burst time-nya sama seperti di awal. Nah, di sini bisa kita lihat timeline-nya. Ini yang membedakan dari yang sebelumnya. Di mana timeline yang pertama itu timeline-nya tinggi, 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6. Dengan starting time-nya 0, 2, 4, 8, dan 10. Nah, ketika 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 8 ke 9, terus 10 ke 8 ke 9 sudah selesai, kita move ke menengah atau dengan jaraknya tuh 4. Sehingga 6 ke 8, 9 ke 10 ini proses yang belum selesai tadi kita lanjutkan dan 10 ke 14, 14 ke 22. Dengan rata-rata 8,2, 3,6, dan 2,4 pada MLFQ ini dengan rumus TAT tadi CT dikurang AT, WT TAT dikurang BT, dan ET ST dikurang AT. Nah, dari Gantt chart yang kita dapatkan bisa terlihat bahwa pada MLFQ ini banyak proses dilakukan karena dia tergantung prioritas yang kita jalankan. Karena prioritas yang kita utamakan itu ya dengan kuantum kecil di sini bisa terlihat pada P1 dia berjalan sebanyak 2 kali karena kuantum yang dia burst time yang dia punya itu lebih dari prioritas tinggi sehingga dia pindah ke Q2 pada proses berikutnya. Begitupun dengan P3. Nah, prioritas yang berada di Q1 yaitu P2 dan P4 karena burst time-nya yang kecil yaitu 2 dan 1. Nah, kemudian kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu algoritma terbaik untuk turnaround time yaitu STCF. Karena apa? Karena dia selalu menjalankan proses dengan sisa waktu paling kecil sehingga proses cepat selesai dan rata-rata turnaround menjadi paling rendah. Nah, algoritma terbaik untuk sistem interaktif yaitu round robin. Karena setiap proses mendapatkan jatah CPU secara bergiliran, sehingga pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan respons dari sistem. Dan yang terakhir itu trade-off nyata, di mana STCF ini memberikan turnaround time terbaik, tetapi dapat menyebabkan starvation pada proses dengan burst besar. Sebaliknya, round robin itu lebih adil, tetapi turnaround time menjadi lebih besar karena sering terjadi pergantian proses. Karena dijatahi tadi sehingga prosesnya sering gonta-ganti seperti itu. Nah, referensi yang saya dapatkan yaitu dari modul CPU scheduling pada lectura.id dan YouTube Neso Academy yang telah saya tonton sebelum saya mengerjakan tugas sistem operasi terkait algoritma CPU scheduling. Nah, mungkin sekian eh, tugas SO yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.